Vinales and Bagnaia has Bagnaia gone down. The adrenaline is heaving. a costly error. Paco Bagnaia showing just what. Juara dunia 2 kali Francesco Bagnaia menunggu siapapun untuk jadi lawan sengit bagi dia pada MotoGP Portugal 2024. Seri kedua MotoGP musim ini akan dimulai pada Jumat di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal yang dikenal punya karakteristik bagai roller coaster. Favorit juara di seri Portugal adalah Bagnaia. Murid Valentino Rossi itu menjadi kandidat kuat menyusul hasilnya pada musim lalu yang fantastis. Dia berhasil menjadi double winner alias juara di sesi sprint maupun race utama pada hari Minggu. Ditanya tentang persiapannya menuju seri Portugal pekan ini, Bagnaia sangat antusias. Dia percaya diri mampu memberikan hasil bagus di sirkuit yang masuk dalam daftar sirkuit favorit dia. Saya senang bisa kembali membalap di Portugal. Portimao adalah trek yang sangat saya sukai dan di musim lalu kami selalu cepat, kata pembalap yang akrab disapa Pecco. Tahun lalu kami memenangkan sprint dan race GP hari Minggu, tandasnya. Namun di sisi lain, Bagnaia juga tak lantas berdiam saja ketika dirinya dijagokan untuk kembali naik podium tertinggi. Pembalap 27 tahun asal Turin, Italia itu menyadari ada pembalap lain yang bisa jadi pesaing baru bagi dia. Tahun ini kami juga mempunyai potensi untuk melakukannya dengan baik, tapi itu tidak akan mudah, ujar Pecco. Saya berharap banyak lawan yang mampu berjuang untuk kemenangan dan persaingan yang ketat. Bagaimanapun kami siap. Kami akan bekerja seperti biasa mulai Jumat untuk mencoba bersiap semaksimal mungkin untuk 2 sesi balapan, tegas Pecco. Musim lalu Bagnaia ditempel Martin pada balapan sesi sprint. Adapun di sesi race utama, dia dibuntuti Maverick Vinales Aprilia yang mendapatkan podium runner-up. Ducati dan Aprilia masih menjadi favorit untuk memperoleh hasil bagus di sirkuit Algarve. Sementara itu, Miguel Oliveira dan Marc Marquez bersiap untuk reuni pada seri balap MotoGP 2024 di sirkuit Algarve yang meninggalkan bekas luka tahun lalu. Pembalap Trackhouse Racing, Oliveira menjelaskan targetnya pada 2024 saat ia kembali ke lokasi insiden dengan Marquez yang kini sudah membela Gresini. Bagi Oliveira dan Marquez, kembalinya ke Portimao akhir pekan ini adalah pengingat akan kesuksesan besar tahun lalu. Pada MotoGP Portugal 2023, Oliveira secara dramatis tersingkir di rumahnya sendiri oleh Marquez yang ceroboh akibat masalah pada Honda yang performanya semakin buruk semakin parah. Marquez menyebabkan Oliveira cedera tangan dan cedera pinggul. Marquez memulai balapan MotoGP Portugal 2023 dengan sebagai pemegang pole position. Meski tak bisa mempertahankan posisinya di baris terdepan karena memulai dari dia tetap bisa bersaing di 5 besar. Posisi keempat yang ditempati Marc Marquez tampaknya tak membuatnya puas. Dia berusaha melaju depan sejak awal balapan demi menjaga kans naik podium pada balapan perdana MotoGP 2023 ini. Tetapi ambisinya itu berujung malapetaka karena pada lap ketiga, Marquez berusaha menyalip Jorge Martin Pramac Ducati yang berada tepat di depannya saat melewati tikungan ketiga sirkuit Algarve. Namun pemegang 6 gelar juara dunia MotoGP itu kehilangan kendali atas motor RC213V yang dikendarainya hingga menabrak Oliveira. Insiden ini membuat pembalap Aprilia, Alex Espargaro, mengamuk pada Marquez setelahnya. Bagi saya, mereka harus melarang dia untuk minimal 1 balapan. Saya tidak membuat aturan. Saya hanya berharap Miguel baik-baik saja. Kecepatan motornya dapat menghancurkan lutut Anda, ujar Espargaro. Marquez dan Repsol Honda terlibat dalam keributan karena penalti double long lap yang dijatuhkan padanya. Kata-kata dalam hukuman tersebut menetapkan bahwa hukuman tersebut akan diberikan secara khusus pada putaran berikutnya di Argentina yang tetap dilewatkan oleh Marquez karena cedera. Ketika Tim Stewart mencoba untuk menentukan ulang hukuman yang akan diterapkan pada comeback Marquez, Honda berhasil mengajukan banding dan tidak ada hukuman yang diberikan. Marquez tidak akan menyelesaikan Grand Prix sampai putaran ke-10 tahun lalu karena cedera yang dideritanya di Portimao ditambah lagi kecelakaan. Apakah Marc Marquez di Gresini hanya akan sekadar numpang lewat? Pengamat MotoGP Carlo Pernat berbicara tentang bursa transfer pembalap MotoGP yang saat ini semakin memanas setelah Marc Marquez menandatangani kontrak 1 tahun dengan Gresini pada 2024. Selain itu, Francesco Bagnaia Ducati dan Brad Binder Red Bull KTM sudah menandatangani perpanjangan kontrak.
Namun dari sekian banyak rumor yang terdengar, satu-satunya yang mungkin selangkah lebih maju dari sekadar rumor adalah Fermin Aldeguer. Pembalap Moto2 ini akan debut di kelas Premier pada MotoGP 2025 bersama Ducati. Aldeguer mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak. Di Borgo Panigale mereka mencoba menutup keran sedikit mengacu pada gaji sesuai kontrak. Bukankah itu berarti Ducati tidak akan dekat dengan peralatan satelitnya? Tapi dia tidak akan lagi membayar gaji pembalapnya, kata Pernat. Dia akan membayar ya 2 dari tim Lenovo dan mungkin sepertiga yang dalam kasus khusus ini bisa jadi adalah Aldeguer yang gajinya belum besar karena dia adalah seorang pemula. Pernat mencoba menebak apa yang bisa terjadi di masa depan. Saya pikir Bastianini bersama dengan Marc Marquez dan Fabio Quartararo bisa menjadi salah satu calon pasar berikutnya. Namun bukan berarti dia akan meninggalkan tempatnya sekarang, ujar Pernat. Menurut Pernat, Marquez dapat memilih untuk tetap di tempatnya sekarang. Jelas ambisinya untuk naik ke pabrikan Ducati, tetapi tidak tertulis dimanapun bahwa di Gresini dia hanya akan sepintas saja, ucap Pernat. Dia telah memenangkan segalanya untuk dimenangkan baik itu di tim pabrikan maupun satelit Ducati. Jika tidak, siapa yang memaksanya melakukannya? Ucap pria asal Spanyol itu. Yamaha juga sedang memulihkan perlengkapan satelitnya saat tim pabrikannya sedang tertatih-tatih mengejar Ducati. Fabio Quartararo Yamaha sejauh yang saya pahami, dia sedang berbicara dengan Aprilia dan tidak sepenuhnya mungkin bahwa dalam 3 atau 4 balapan ada pengumuman dia pindah tim, kata Pernat. Begitu juga karena kisah Maverick Vinales dan Aprilia mungkin sudah berakhir menurut saya, sementara di Noale mereka bisa melanjutkan dengan Alex Espargaro setelah mengatakan ingin pensiun. Alex sepertinya dia berusaha untuk memperpanjang karirnya sebagai pembalap lebih 1 tahun, ujar Pernat. Masalah lain yang dipertaruhkan adalah masalah yang dihadapi Valentino Rossi dengan Ducati. Nampaknya Yamaha rela berkorban untuk memulihkan tim satelitnya, terlebih lagi jika itu adalah tim 46. Namun jika M1 adalah motor yang terlihat di Qatar, saya rasa mereka tidak akan merencanakan kemungkinan tawaran dari Tavulia Italia, kata Pernat. Itu benar, menurut saya Marco Bezzecchi bukanlah orang yang tepat di Yamaha karena dia selalu mengatakan ingin menjadi pembalap Ducati. Saya akan mengatakannya lagi, masih terlalu dini untuk membayangkan 2025. Sekarang kami hanya perlu menikmati balapan pertama ini dan mencoba memahami bagaimana bagian-bagian yang berbeda akan cocok sebelum memutuskan pembalap mana yang akan pergi ke tim lain, tutur Pernat. Marc Marquez tercepat, Yamaha bawa secercah harapan. Hasil FP1 MotoGP Portugal 2024 dikuasai Marc Marquez yang melesat jadi pembalap tercepat dan tak terbantahkan hingga sesi berakhir. Marc Marquez langsung menebar ancaman pada sesi latihan bebas pertama yang bergulir hari ini di sirkuit Algarve, Portimao, Portugal. Pembalap Gresini Ducati itu sukses membukukan waktu lap tercepat dengan 1 menit 40,484 detik yang tak terkejar siapapun sampai sesi berakhir. Pada sesi FP1 MotoGP Portugal 2024 ini, perhatian juga terarah pada pembalap rookie Pedro Acosta yang juga sempat melesat sebelum sempat mengalami masalah di sejumlah tikungan. Selain itu, secercah harapan juga ditunjukkan Yamaha setelah Alex Rins juga meramaikan 7 besar. Run pertama sesi free practice pertama MotoGP Portugal 2024 dikuasai pada penunggang Ducati. Jorge Martin sementara jadi yang tercepat dengan 1 menit 42 detik. Diikuti Marco Bezzecchi Pertamina Enduro VR46 dan Alex Marquez Gresini. Martin bersaing ketat dengan Jack Miller yang merebut posisi pertama. Yamaha sempat bergeliat dengan Alex Rins yang membukukan tempat pertama dengan 1 menit 42,316 detik gebrakan dilakukan rekan setim Rins. Setelah Fabio Quartararo membukukan 1 menit 42,191 detik dan melesat jadi yang pertama dan tercepat. Sempat disalip Franco Morbidelli, catatan waktu lap tercepat dilakukan si pembalap debutan Pedro Acosta dengan 1 menit 41,738 detik. Tersisa 20 menit, Miller kembali menyerang dengan 1 menit 41,724 detik dan merebut tempat pertama. Posisi 1, 2, 3 berurutan dihuni Miller, Acosta, dan Quartararo. Martin belum menggigit lagi seiring kecepatan pembalap lain yang meningkat.
Dia justru menurun dan mengalami masalah saat melintasi salah satu tikungan dan hampir terpeleset. Martin tertahan di posisi ke-7 dan sementara kembali ke pit. Menjelang 14 menit terakhir, Marc Marquez dan pembalap tuan rumah Miguel Oliveira mulai menunjukkan taji. Oliveira melesat ke tempat pertama dengan 1 menit 41,102 detik. Tak berselang lama, Marc Marquez memecah barrier dengan tembus 1 menit 40 detik. Juara dunia 8 kali itu membukukan 1 menit 40,927 dan menduduki posisi pertama. Hingga memasuki 7 menit terakhir, belum ada pembalap lain yang mengalahkan catatan waktu lap Marquez. Hanya Rins yang kemudian mendekati dan menempel ke tempat kedua, diikuti Oliveira di tempat ketiga. Memasuki 2 menit terakhir, Brad Binder dan Maverick Vinales mulai menunjukkan kecepatan mereka. Binder memimpin 1 menit 40,689 detik. Tapi Marquez kembali menunjukkan kelasnya dengan menggusur Binder setelah mencatatkan 1 menit 40,484 detik. Memasuki menit-menit terakhir sesi, Maverick Vinales gantian naik ke posisi puncak. Kemudian, Brad Binder merebut tahtanya 1 menit jelang sesi berakhir. Namun, pada kesempatan terakhirnya, The Baby Alien melakukan lap yang luar biasa hingga bisa mencatatkan waktu di angka 1 menit 40,484 detik. Alhasil, dia menutup sesi FP1 MotoGP Portugal 2024 sebagai yang tercepat.